Ya, selamat datang di Gelenak-Gelenik Kartun Kemi. Halo. Halo guys. Tentunya kita hadir dengan sesuatu yang baru ini, Ya, dengan nuansa baru. berbeda dari yang kemarin. Iya, tentu saja. Ini lebih kelihatan mukanya, Mas. Oke, siap. Oke, yang pertama tuh kalau awalan Iya. anak sulung, wis. Yes. Tak kenal maka tak sayang. Wis. Wis. Anda? Sudah sayang jebul ke kancan. Iya. Sopo? Oke lah, Mas. Oke, Mas. Oke, Sopo? Oke, jadi gelenak-gelenik ini itu kita ambil sebenarnya tuh gini, Mas. Kenapa kita mengambil nama gelenak-gelenik itu? Ya. Karena sebuah chat WhatsApp Wow. dari temen kartun Kemi, Karang Taruna Dusun Kemiri. Iya. Menurut saya tuh gelenak-gelenik itu unik. Kenapa unik, Mas? Nah, secara segi etimologis, Waduh, rada ilmiah sidik ya, Mas. Wis. Secara segi etimologis, Heeh. gelenak-gelenik itu kalau wong desa tuh nyebute rasan-rasan. Wow, rasa-rasa. Rasan-rasan. Kalau bahasa Indonesianya tuh gibah, waduh, nek gibah elek banget. Gibah terlalu Ngobrol. Ah. Ngobrol. Ngobrolin Jadi- tetangga. Tidak. Oh, tidak. Di sini kita tidak ngobrolin tetangga. Kita ngobrolin masyarakat haram luas hukumnya, ya. haram hukumnya ngobrolin tetangga. Jadi di sini gelenak-gelenik ini nanti kita akan sekedar ngobrol, sharing, mengomentari tentang apa yang terjadi di trending. Oh, Bukan di Twitter saja, Tapi di seluruh media. seluruh media bahkan kehidupan. Keren sekali. Seperti itu. Jadi di sini saya Eling Prakoso, Saya dengan teman saya Fadil, Fadilah Zuhri. Ahmad, Ya. yang akan membawakan. Kok membawakan ya? Iya, Elek iya. banget ya Mas membawakan. Membicarakan Membicarakan Nah. tentang apa yang sedang trending yang trending di negara kita. khususnya di Yogyakarta. Nah, itu. Sik Mas, Itu. sadurunge lahirmu apa, Mas? Lahirku Jumat Kliwon kan ya. Waduh, bahaya iki. Ngapa, Mas? Aku rebo agi. Waduh. Siomu apa? Siomu. Sioku tikus. Hati-hati. Ngapa, Mas? Aku macan. Ngerti-ngerti tak cokot iku. iya. Bahaya. Oke, Cuk, nak. jadi untuk yang pertama, Ya. yang sulung. Waduh. Wah, Anak sulung. sulung ini biasanya harapan ya, Mas. Sulung. Bukan Nah. anak sulung tuh, Mas. Iya, Mas. Harapan ora kira-kira. Sepertinya. Sepertinya harapan. Moga-moga tadi harapannya Mbak Guru Bapak iku. Oke, amin. Pak, Bu. Amin. Jadi untuk yang pertama tuh kita tahu nih semua negara di dunia ini Ya. sekarang sedang menghadapi yang namanya pandemi. Pandemi COVID-19 Ya, ya, Mas. COVID-19. Yang tentunya tuh karena pandemi COVID-19 ini dampaknya cukup banyak, Mas. Wah, banyak sekali, Mas. Di kehidupan kita, di kehidupan kami Karang Taruna Dusun Kemiri, atau mungkin teman-teman yang menonton ini juga pasti merasakan Iya, Mas. dampak dari pandemi COVID-19 Mas, ini. benar isi, Mas. Sik, Mas, iki letok ya, Mas. Benar isi, Sik, Mas. Kecek ya, Mas. Tak kencengke sik, Mas. Yes. Iki kudu dikei nganu iki tok, Mas. Podcast rasa sepaneng-sepaneng kan. Oh ya, di podcast, Bro. Oh ya, gelenak-gelenik. Iya. Ora oleh sepaneng. Santai. Oke. Santai. Sapa ya liwat. Lek. Jadi gini, Mas. Karena pandemi corona ini Heeh. banyak lini-lini kehidupan. Oh, lini-lini. Abot banget bahasanya, Mas. Aspek-aspek Oh, iya. kehidupan tuh yang mungkin sekarang juga lumpuh, Iya. dan juga mungkin ada beberapa kawan-kawan atau beberapa saudara-saudara kita di luar sana yang cukup merasakan pandemi corona ini. Iya. Yang banyak yang nggak bisa bekerja. Ya, banyak yang tidak bekerja. Kita harus bekerja dari rumah, Dari beribadah rumah. dari rumah, belajar dari rumah. Oh, Wah, itu kalau yang belajar dari rumah tuh kebanyakan saya tanya sama teman-teman tuh katanya seneng, Mas. Kok seneng, Mas? Lah kan mereka belajar dari rumah, Iya. belajar nggak ikut, Iya. main dari rumah, Mas, jadinya. Oh. Tapi teman-teman saya itu banyak yang sambat. Kenapa? Katanya banyak tugas. Weh. Tapi ya kasihan ya anak-anak sekolah Iya. zaman sekarang itu. Tugas terus. Tapi ngomong-ngomong soal corona ini, baru-baru ini ada sedikit kebijakan dari pemerintah Oh ya. yang melonggarkan aturan-aturan. Kan dulu waktu pertama gelombang pertama yang corona datang di Indonesia itu kan banyak aturan yang ketat tuh. Iya. Misalnya kita harus berdiam diri di rumah, Kita disuruh PSBB. ya ada PSBB juga. Tapi sekarang
semakin ke sini itu semakin ada pelonggaran Oh iya. dari Mas, pemerintah. Di mana itu yang namanya new normal. Oh, new normal. Oh, New normal Mas, itu mungkin kalau untuk orang-orang desa seperti kita tuh agak sedikit bingung itu. Ya bingung lah Mas. New normal. Mungkin kalau kita ngomong sama simbah-simbah itu, "Mbah, jenengan ngertos new normal mboten?" Nggih mboten Mas, ngertose new era. Aduh, meli. Oke. New normal itu kalau yang saya lihat dari apa namanya? Dari anjuran yang diberikan oleh pemerintah, new normal itu di mana kita hidup seperti biasa. Yo, oh iya. Tapi kita lebih menekankan aspek hidup bersih dan hidup sehat. Yang itu tujuannya untuk menangkal agar kita tidak terkena pandemi corona. Nah, itu secara umum dari pemerintah. Tapi menurut saya tuh ada sedikit yang membingungkan, Mas. Tentang membingungkan new normal. Nah, kan di sini corona itu menjadi musuh kita. Iya. Iya toh. Corona musuh nih. Iya. Kita. Nah, bagaimana caranya kita hidup dengan bahkan sesuatu yang kita musuhi? Wah, angel lho, Mas. Angel Mas wi. Wong kowe ketemu mantanmu sing tok mangkeli sok-sok mlengos ora kenal lho. Ora Mas. Kowe corona, kowe ketemu corona wah. Ora nek mantan santai. Waduh, santai begitu toh. Tapi kalau menurutmu gimana, Mas? Corona itu? Menurutku Mas, corona apa new normal iki? New normal dan corona. Oh, new normal dan corona. Nah, kan kuwi berhubungan, Mas. Oh, iya. Ngene kok, men. Ya, new normal adalah suatu apa ya? Kayak gaya hidup baru. Iya, gaya hidup. Itu kuwi iki nek adewe patuh terhadap aturan-aturannya kuwi akan menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, bener kuwi. Tapi nek adewe ora patuh, nah itu akan membuat kita terjangkit oleh virus corona tersebut, Mas. Betul sekali, Mas. Jadi intinya itu di new normal lu yang harus ditekankan tuh kepatuhan ya. Sama kedisiplinan. Iya, itu. Tapi kalau aku lihat tuh memang benar sih di new normal lu ada pelonggaran-pelonggaran. Tapi itu ada beberapa aspek di mana kita melihat dampaknya ya. New normal lu pasti ada positif dan negatifnya. Oh iya, Mas, cetha. Mesti ono, Mas. Kabeh hak dhewe urip ono apik ro eleke. Iya. Ora mungkin apik kabeh. Apik-apik yo Gusti. Wes, mboten nate sari. Aku sing keturun. Oke. Kalau menurut pandanganmu, Mas? Ya, Aku kita kan hidup di desa nih. Yang kalau dilihat secara klaster corona, mungkin di desa itu kita agak safe. Soalnya kan juga enggak banyak berbaur dengan orang luar. Enggak banyak berbaur dengan orang luar. Tapi menurutku setelah canangkannya new normal ini, menurutku tuh ya kita yang di desa hidupnya juga cuman kayak gini. Iya toh. Tapi pasti kita merasakan dampaknya. Tentang new normal ini. Nah, menurutmu tuh apa aja nih, Mas, dampak dari new normal itu? Menurutku dampak dari positifnya dulu. Positifnya ya, Mas. New normal ki tadi gimana ya? Sing yang anak-anak sekolah bisa kembali ke sekolah. Entuk sangu. Entuk sangu lho. Do jajan, tuku iwak. Terus ke kucing. Entuk sangu berarti. Pertama itu. Anak sekolah dapat uang saku ya kan. Setelah itu yang sekunder, yang primer mereka dapat belajar, menuntut ilmu kembali, ketemu teman-temannya. Nah, itu. Banyak sekali yang bisa didapatkan di sekolahan kan. Terus yang kedua itu yang bekerja jauh-jauh itu loh, Mas. Jadi lebih bisa bekerja lagi itu. Ya, yang jelas itu. Lebih enak lagi. Segi perekonomian lebih bisa berjalan seperti itu ya. Gitu. Perekonomian berjalan dengan baik, stabil lah. Stabil itu. Yang jelas itu. Terus lagi? Udah, Mas. Menurut saya cukup itu aja sih, Mas. Kalau di lingkup di dusun di dusun. Nah, terus kabar negatifnya apa, Mas? Kalau negatifnya ya saya banyak sih, Mas. Ya, banyak. Normal di dusun. Kerep go liwat apa wisatawan ya itu mungkin jadi awareness ya buat kita yang ada di sini. Nah, menurutmu positif atau negatif ya, Mas? Kalau menurutku tuh positifnya dari diadakannya new normal lu gini, Mas. Yang pertama, yang penting-penting tadi udah disebutkan. Yang pertama roda perekonomian kembali berjalan. Jadi buat saudara-saudara kita, kawan-kawan kita tuh lebih ada gairah itu. Lebih ada gairah. Terus juga tuh selain itu tuh new normal ini menurutku tuh lebih memberikan
orang-orang tuh bagaimana caranya untuk hidup sehat loh. Kan berbeda toh dari kemarin kalau belum ada corona. Do madang nang pecel lele ra wisuh toh. Padahal bareng ngemek-ngemek apa setang, karo geger ngene langsung ngene iki capluk temel. Sekarang tuh kalau setelah ada new normal, hati-hati Mas. Setelah ada new normal lu gimana ya? Jadi hidup sehat itu jadi lebih tertanam gitu. Iya. Neng pecel lele, neng warung-warung, neng supermarket saiki sudah dikasih oleh cuci tangan. Nek ra hand sanitizer. Satanizer. Aduh satanis. Sanitizer. Hand sanitizer. Itu jadi itu gimana ya? Hidup bersih, hidup sehat tuh jadi lebih tertanam itu di masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh setelah dicanangkannya new normal oleh pemerintah itu juga menurutku tuh lebih ada rasa peka antar masyarakat tuh. Misalnya gue gini loh, misalnya new normal set mal-mal wis dibuka. Pasar-pasar wis dibuka. Ade lunga nang pasar. Wah, ana corona. Tapi nek aku nggo masker, aku iso ora ketularan corona ya ngono to. Terus ade nggo masker. Orang-orang yang lain terus nggo masker. Jadi kan rasa peka antar individu itu juga muncul dulu. Jaga jarak bareng. Masalahnya pekai angel ya Mas. Angel Mas. Aku kerep sudah. Jangan. Itu sih Mas menurutku. Tapi juga khususnya di Yogyakarta sendiri ini belum new normal ya? Oh, belum Mas, masih. Belum new normal. PSBB ini. Kemarin juga saya lihat dari Sultan yang menyapa itu. Itu kalau masyarakat Jogja belum disiplin, itu belum dilakukan new normal. Iya. Tapi sudah ada beberapa pelonggaran. Iya, Mas. Pelonggaran sendiri dari pemerintah. Misalnya juga bisnis-bisnis kayak UMKM itu juga sudah bisa dijalankan. Terus tempat-tempat wisata kayak Kaliurang ini juga sudah dibuka ya Mas? Iya Mas, kabarnya udah dibuka tapi udah dibuka. Belum semua dibuka. Ya, belum semua dibuka. Sama kemarin juga ada beberapa pantai-pantai di Gunung Kidul juga sudah dibuka. Tapi gini Mas, yang aku lihat, memang benar. Kemarin tuh apa yang dikatakan oleh Sri Sultan itu mungkin kalau bagi kita tuh harusnya kayak sebagai peringatan loh. Wah, nek ade arep normal berarti ade kudu disiplin. Kuwi Mas. Kuwi. Tapi kemarin juga ada beberapa hal yang itu tuh bikin apa ya? Bikin kita sempat kok koyo ngene to itu loh. Yang sampai itu loh, yang kalau kamu lihat di IG yang rame itu. Yang banyak pesepeda, banyak orang-orang berkerumun di 0 km Malioboro sampai itu Anda pesepeda dengarkan sampai Sri Sultan tuh bilang jangan sampai saya close. Itu kan juga pasti bahaya. bikin kita anu. Nah, ini menurutmu gimana Mas? Tentang semuanya udah dibuka. Belum dibuka, semuanya baru mau dibuka. Masih belum dibuka secara resmi. Tapi kok udah kayak gitu tuh menurutmu gimana? Ya menurut saya Mas, ya itu kembali ke dampak negatif. Iya, dampak negatifnya. Mas. Jadi kesadaran masyarakat tuh harus dibangun dengan benar-benar yang beneran itu. Iya. Bahasanya ini angel ya. Bener-bener disadarke. Ya, gitu. Jadi warga masyarakat itu harus kalau pesepeda ya khususnya itu pakai masker. Nah, itu juga jaga jarak. Sama itu juga di jalan itu kan kita nggak tahu ya ada apa, kalau ada pemotor yang bersin kan kita nggak tahu itu kan ludahnya bisa ke kita gitu kan. Jadi hati-hati, tetap pakai masker, bawa hand sanitizer lah kan enggak. Penting itu. Itu juga kemarin sempat jadi apa ya? Sempat jadi kayak perdebatan dulu Mas. Di apa ya, di Facebook, di Instagram atau mungkin di kita ketemu itu sempat juga jadi perdebatan nih soal pesepeda yang booming itu. Sampai kemarin saya lihat tuh ada di Facebook itu ada orang yang bersepeda sampai mohon maaf itu dia kayak sakit dulu. Kayak kena serangan jantung atau apa. Kejang-kejang itu. Mungkin juga bisa jadi peringatan sih buat teman-teman juga. Memang nggak salah sih Mas bersepeda. Nggak salah, olahraga itu membangun metabolisme tubuh ya. Tapi juga kita harus memperhatikan kekuatan diri kita dan juga dan juga protokol-protokol kesehatan tuh jangan sampai kita hiraukan. Kan ini ada corona nih. Mosok ade wit-witan ngerti-ngerti malah marani corona. Ayo ora lucu to Mas. Ora lucu. Lah yo engko bingung sak nulungi Mas. Nah, ya. Itu juga kemarin saya baca tuh ada anjuran juga dari
dinas kesehatan untuk teman-teman yang berolahraga yang kan anjurannya tuh berolahraga di dalam rumah. Tapi kan sekarang banyak tuh yang bersepeda, mungkin juga mereka udah gabut toh di dalam rumah. Bingung nah itu juga ada anjuran kalau misalnya kita terpaksa harus berolahraga di luar rumah, sebisa mungkin kita memakai perlindungan diri yang sederhana. Misalnya pakai masker atau pakai face shield. Oh iya, yang kayak itu loh. Kayak kocok buku itu Mas. Yang kayak kocok helm itu. Kocok helm buku itu. Nah, itu sih. Yang kayak gitu. Itu mungkin solusi ya itu karena nggak pengap. Iya. Kalau pakai masker kan kadang masker pengap. Juga kemarin tuh ada anjuran kalau pakai masker yang pori-porinya tuh lebar. Jadi sirkulasi udaranya lebih itu juga kalau yang itu tentang penanganan corona. Nah, kalau bersepeda juga tuh sebisa mungkin kita mengetahui batas kita, Mas. Ojo kita baru malamnya begadang, ngerondo itu, gaple. Waduh. Paginya 45. Waduh, kecian enggak tahu, Mas. Itu bahasa kita kecian. Kita habis malamnya begadang itu, paginya bersepeda langsung jarak yang jauh, medan yang ekstrim. Itu juga enggak bagus juga, Mas, buat tubuh kita. Maksa. Wah, kuat kok. Lucu sekali. Jangan sampai kayak gitu. Tapi juga tren yang lagi booming kayak sepeda ini di sisi lain juga memberikan dampak yang Mas. Dampak yang baik bagi para penjual pesepeda di Yogyakarta. Kemarin sampai kayak kamu lihat di Instagram tuh ada yang antri sampai panjang banget loh. Ini dalan, tokonya lagi buka separuh, ledo antri tekan gini. Nanti aku ndelok ning Twitter bareng ya, Mas. Wi nganti ning toko ditulisi maaf stok sepeda habis ya. Di sisi lain tuh memberikan profit tuh bagi penjual sepeda. Itu sampai naik berapa persen gitu, 30% atau 15% itu penjualan sepeda di Jakarta. Signifikan banget itu. Itu besok bisa dibikin sinetron, Mas. Tukang sepeda naik gaji. 2000 episode. Keren sekali. Itu mungkin bisa jadi buat para yang bikin sinetron tuh itu bisa jadi Anda tolong produser ya, perhatikan ini. Tapi jangan lupa ngajak kita. Kita pencetusnya. Ingat Selain itu apa, Mas? Positifnya itu? Pesepeda ya untuk kesehatan biar enggak gabut terutama. Itu yang terutama. Biar enggak gabut, terus bisa pasang Insta story, Mas. Wah, iya. Bersepeda demi story. Itu sekarang banyak Mas. Sampai aku tuh kadang yo ora iri sih. Yo ming ngerasa wah, koncoku do gawe story pit-pitan. Storyku ming pendak bengi gaple. Dolanan remi gitu kan. Storyku ming begadang. Itu kayak hidup kita tuh enggak sehat banget. Tapi itu kalau menurutku gini, Mas. Di samping itu tuh tren bersepeda ini. Kan kalau sekarang tuh bisa aku katakan bersepeda tuh masih menjadi tren. Masih nek cara kasarane iki Syekh mumbul banget lho. Di atas angin. Gelombang cinta kan tau to. Sing nganti pirang yuta ning kene, ngeri-ngeri ngene. Akik ya. Akik ngono iki. Sing biyen wong do berburu akik. Kanca-kancaku ben ketemu ngene iki wis. Bro. Itu ngeri tenan. Nah, itu bersepeda tuh kalau aku lihat tuh sekarang masih menjadi tren itu. Mas. Tapi itu kalau aku punya ini hanya opiniku aja sih, atau mungkin di luar sana juga udah banyak beberapa orang yang bilang kalau pada akhirnya bersepeda ini dapat dipertahankan dan itu bukan hanya menjadi tren, bahkan bisa kita budayakan, itu mungkin bisa lebih bagus, Mas, dampaknya. Mas. Kalau saya lihat tuh kan kalau yang para bersepeda tuh bisa sampai ke Borobudur, bisa sampai ke yang jauh-jauh itu loh. Prambanan. Kenapa kok nggak bersepeda tuh digunakan di kehidupan keseharian aja pada selanjutnya itu loh. Itu kan mungkin juga bisa lebih baik loh. Kita berangkat kerja, kita mau main itu bersepeda kan juga enak. Menyehatkan tubuh, mengurangi emisi kan juga go green tau kita. Lapisan ozon tetap utuh. Tetap utuh. Itu mungkin juga kalau bisa kayak gitu tuh bikin kemajuan juga bagi Indonesia menurut saya seperti itu. Itu sih soal bersepeda. Tapi juga kalau aku lihat tuh di era yang kita mau memasuki new normal ini, selain bersepeda tuh masih juga banyak sih kegiatan-kegiatan positif lain yang bisa kita lakukan. Apa aja itu? Kalau tren kita ya di Karang Taruna tuh sekarang tuh pada Mas, pada beli akuarium. Akuarium. Disani iwak. Disani iwak engko. Disani banyu.
Desain iwak. Pasir sih Mas. Pasir, alat, filter. Desain iwak ngene iki. Iwake kotesan. Iwak galak Yogyakarta. Tapi itu juga bisa jadi investasi sih Mas. Kalau sekarang saya lihat. Ya, saya mengalami sendiri sih Mas. Nah, Anda juga mengalami sendiri sih. Iya sih. Itu mungkin jadi hobi yang bagus juga selain bersepeda di masa kayak gini. Itu kan juga hobi yang di rumah aja kayak gitu Mas. Aja. Nah, itu mungkin yang kayak gitu itu di era new normal itu bisa dicanangkan. Bagaimana tetap kita menaati anjuran pemerintah, tetapi kita juga nggak bosan di rumah. Mungkin bisa dengan kayak gitu ya. Iya Mas. Oke. Neng omah dolanan iwak. Iwake gede didol. Wah. Corona ilang go dolan-dolan. Kan cocok to. Masuk wi. Oke. Jadi itu aja sih menurutku. Iya Mas. Ada tambahan lain enggak? Ya Mas. Yo mengku ya. Langsung masuk kesimpulan wae Mas. Heeh. Kalau anak sulung tuh biasanya enggak banyak ngomong. Oh iya. Tapi kita banyak berpikir. Iya, berpikir. Nanti biar dinantikan lagi video-video lainnya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, dan share. Komen enggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman mau ngasih ide-ide soal apa yang akan kita bahas nih selanjutnya di podcast loh. Gelenak-gelenik khususnya di YouTube Karang Taruna kita ini. Itu bisa ditaruh di kolom komen. Nanti biar bisa kita godok. Oh iya. Neng ojo nganti kosong. Ojo. Ora enak. Asat. Asat. Atau teman-teman yang punya konten-konten, ide konten, mau melakoni konten tersebut bisa DM saya. Oke. DM. Jadi kesimpulannya tuh bagaimana kita menghadapi new normal. Yang penting kita harus disiplin, peka, peka ya angel lho. Angel Mas. Luwih angel Bang disiplin. Ya padha wae nih jane. Angel kabeh. Peka, disiplin. Terus juga tetap kita berpikir positif. Iya. Karena kalau kita udah di kayak gini tapi pikiran kita negatif kan juga nanti mesti ada sesuatu yang kok ngene ya. Itu jadi yang terpenting disiplin, peka, dan tetap mematuhi anjuran-anjuran yang dilakukan oleh pemerintah. Iya. Sekian dari kami, see you. Oh ya, jangan lupa follow Instagram kita ya. Oh ya, ini. Nanti. Instagram Karang Taruna juga. Ya. Oke. Bye. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.